Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Om Ras. Wah, kisahnya juga kisah favorit kita semua nih, kisah Robert. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude horor on! Santet dari Kalimantan yang menyeberangi lautan. Kisah Robert. Ranti, panggil seseorang malam itu sambil terus mengetuk pintu rumah Ranti. Dengan mata yang masih setengah tertutup, Rustam beranjak dari tempat tidurnya lalu berjalan keluar kamar. Ketika pintu rumah dibuka, terlihat seorang laki-laki berdiri di sana, wajahnya terlihat pucat. Rustam mengerutkan dahi. Lelaki itu tampak seperti baru saja berlari jauh, nafasnya tersengal, matanya liar seperti ketakutan. Malam terasa semakin dingin dan angin malam meniup lembut dedaunan yang gugur di halaman. "Ada apa?" tanya Rustam. "Anak-anak yang kemarin kesurupan mendadak muntah darah. Sekarang mereka dibawa dan dikumpulkan di rumah Pak RT. Aku kemari ingin menjemput Ranti karena mereka semua menunggu Ranti," ujar orang itu. Sebelum sempat bertanya lebih lanjut, suara Ranti terdengar dari dalam rumah membuat orang itu menghela nafas lega. "Ayo kita ke sana sekarang," ujar Ranti seraya keluar melewati ayahnya. "Ranti pergi dulu ya, Bah." "Ya, hati-hati anak," ucap Rustam. Ya, memang sejak kejadian ibunya Ranti di sungai waktu itu, Rustam dan Ranti sepakat untuk tidak pernah meninggalkan ibunya seorang diri. Maka dari itu, jika Rustam keluar rumah, maka Ranti harus tetap di rumah bersama ibunya. Begitu pula sebaliknya. Jika Ranti keluar rumah, maka Rustam harus tetap berada di rumah untuk menemani istrinya. Sementara Awang, sekarang ia bekerja di luar daerah, masih di perusahaan yang sama namun di luar daerah. Pulang ke rumah pun tetap hanya di saat ia cuti saja. Setibanya mereka di rumah Pak RT, terlihat 7 orang anak terbaring lemas dengan wajah pucat seperti kekurangan darah. 2 hari yang lalu, Ranti sempat mendengar kabar kalau ada beberapa anak yang pulang bermain mendadak kesurupan. Tapi saat itu, Ranti tidak bisa pergi karena ayahnya sedang tidak ada di rumah. Namun, menurut kabar terakhir yang Ranti dengar dari tetangganya, anak-anak itu berhasil disembuhkan oleh Amang Nanjan. Mata Ranti tertuju pada sosok perempuan yang mengenakan atasan udat atau kemben berwarna kuning. Sekilas penampilannya seperti pengantin Banjar yang pernah Ranti lihat di foto. Hanya saja pengantin Banjar yang pernah Ranti lihat di foto itu mengenakan baju panjang, sementara pakaian sosok ini hanya mengenakan udat atau kemben kuning yang dilengkapi dengan selendang berwarna senada. Dari segi atasan yang dikenakannya agak sedikit berbeda dari foto pengantin yang pernah Ranti lihat. Tapi dari hiasan kepalanya, itu sama persis dengan yang pernah Ranti lihat di foto. Di kepala sosok tersebut juga dihiasi mahkota gajah gamuling ular lutut. Lengkap dengan kembang goyang dan bunga melati, wajahnya pucat, tatapannya menyeramkan. Mendadak, sosok itu balas menatap Ranti dan tiba-tiba saja ia menyeringai. Sepertinya dia tahu jika Ranti bisa melihatnya. Ranti lantas mengalihkan pandangannya, lalu memeriksa anak-anak itu satu persatu. "Kakak akan bertanya, tapi kalian harus jujur ya. Jika tidak jujur,
maka kakak tidak akan bisa membantu, ucap Ranti. Anak-anak itu mengangguk lemah, pertanda mereka setuju untuk berbicara jujur pada Ranti. Apakah baru-baru ini kalian pernah menerima sesuatu dari orang asing? Tanya Ranti. Suasana mendadak hening. Seorang anak mengangguk, lalu kemudian diikuti anak-anak yang lainnya. Apa yang orang itu berikan pada kalian? Tanya Ranti. Uang 50 ribuan. Kami semua mendapatkan masing-masing 50 ribu, Kak, ujar si anak. Ranti menghela nafas. Uang itu merupakan uang tumbal. Mereka sengaja memberikan uang tersebut pada anak-anak ini untuk menandai anak-anak yang memakai uang itu sebagai tumbal. Entah tumbal untuk apa. Yang pasti di sini sekarang ada sosok berpakaian pengantin yang sedang mengawasi anak-anak ini, ujar Ranti. Ibu dari masing-masing anak-anak itu langsung histeris. Mereka menangis sambil memeluk anaknya seolah tak ingin anaknya diambil dari mereka. Kalian masih punya sisa uangnya atau barang yang kalian beli dari uang itu? Tanya Ranti. Satu persatu anak-anak itu menggeleng. Melihat respon dari anak-anak tersebut membuat Ranti hampir putus asa. Ranti termenung sejenak, memikirkan langkah selanjutnya yang harus diambil untuk menyelamatkan anak-anak dari sosok berpakaian pengantin berwarna kuning tersebut. Ranti memejamkan mata. Helaan nafasnya terdengar berbeda dari biasanya. Tubuhnya menegang, menahan gemuruh batin yang tak boleh terlihat oleh orang-orang. Salah satu ibu menjerit pelan, lalu menangis sambil menggoyang-goyangkan tubuh anaknya yang tampak terkulai lemas dalam pelukannya. Pak RT segera memeriksa denyut nadi anak itu, lalu kemudian ia menatap Ranti dengan raut wajah tegang. Sudah meninggal, ucap Pak RT, yang membuat semua orang di rumah itu terkesiap kaget, tak terkecuali Ranti. Orang tua anak-anak yang lain mulai memohon agar Ranti melakukan apapun yang bisa menyelamatkan anak-anak mereka. Tak mau berlama-lama, Ranti akhirnya memberitahukan rencananya, yaitu untuk mencabut penanda tumbal di tubuh anak-anak tersebut. Namun caranya cukup beresiko, dan jika gagal maka Ranti dan anak-anak itu bisa mati. Mendengar rencana Ranti tersebut, tentu saja para orang tua langsung menolak. Mereka tidak ingin kehilangan anak-anak mereka andai rencana Ranti itu gagal. Ranti kembali terdiam. Ia benar-benar bingung harus melakukan apa agar semuanya selamat. Mungkin akan mudah mencari jalan keluarnya jika anak-anak itu masih memiliki barang ataupun sisa dari uang tumbal tersebut. Tapi saat ini keadaannya berbeda. Sementara itu di rumah Ranti, tok tok tok, suara ketukan di pintu rumah Ranti terdengar. Rustam yang sedari tadi duduk bersandar di dinding menunggu Ranti segera beranjak untuk membukakan pintu. Saat pintu terbuka, di sana terlihat Robert yang tersenyum, sedangkan Rowan berdiri di belakang Robert dengan kepala tertunduk. Kemana saja kamu, Rowan? Tanya Rustam. Robert menyikut Rowan, lalu dengan perasaan gugup Rowan lantas menjawab dan juga menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Astaga, kenapa tidak kau laporkan saja ke polisi atas pencemaran nama baik, Wan? Ujar Rustam. Dia terlalu gugup waktu itu, Mang. Makanya setelah keadaannya cukup tenang, saya baru membawanya kemari untuk meminta maaf kepada Amang sekeluarga, ujar Robert. Ya sudah, tidak apa-apa. Aku senang kalau kau baik-baik saja, Rowan, ujar Rustam. Ranti kemana, Mang? Tanya Robert. Oh, Ranti sedang ke rumah Pak RT. Anak-anak yang kemarin kesurupan itu sekarang ini muntah darah, jawab Rustam. Robert mengerutkan alis, lalu ia juga menanyakan detail letak rumah Pak RT. Setelah diberitahukan oleh Rustam, Robert dan Rohan pun segera pergi untuk menuju ke rumah ketua RT. Singkatnya, ketika mereka tiba di teras rumah tersebut, mereka mendengar suara ramai tangisan ibu-ibu di dalam rumah. Robert mendorong pintu perlahan dan terlihat Ranti yang secara refleks menatap ke arah pintu. Ranti tampak kaget mengetahui yang datang adalah Robert dan Rowan.
Saat melihat Roan, Ranti ingin sekali menariknya keluar rumah untuk berbicara empat mata dengan pemuda itu, membahas arah hubungan mereka dan pekerjaan yang Roan tinggalkan. Namun keinginan hatinya itu ia tepis jauh-jauh. Satu-satunya yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan anak-anak yang tersisa. Kak Robert, mereka ditumbalkan. Uang yang jadi media penanda tumbal itu sudah mereka gunakan untuk membeli makanan dan tidak ada yang tersisa sama sekali. Aku bingung kok harus berbuat apa, kata Ranti dengan suara bergetar. Robert menatap ke sekeliling ruangan hingga kemudian matanya beradu pandang dengan sosok berpakaian pengantin kuning yang tiba-tiba saja berjalan mendekat dengan langkah yang sangat anggun. Roan, berjagalah di luar, ujar Robert kepada pemuda itu, dan tanpa banyak bertanya, Roan langsung menurut. Aku akan memanggil penunggu desa ini untuk membantu melepaskan tanda tumbal dari tubuh anak-anak itu. Tapi aku butuh darah anak ayam hitam yang belum pernah melihat matahari dan setetes darahku sendiri, ujar Robert kepada Ranti setelah Roan keluar. Ranti menatapnya kaget. Darah Kak Robert sendiri, ujar Ranti bertanya dengan mengulang kalimat terakhir yang baru saja Robert katakan. Robert mengangguk. Ya, aku akan membuka jalur antara dua dunia malam ini. Maka aku juga yang harus jadi pengikatnya. Ini harga yang harus dibayar untuk bisa menyelamatkan mereka, ujar Robert seraya menatap anak-anak itu. Ranti mengangguk dan kemudian ia berusaha mencarikan anak ayam hitam yang baru menetas malam itu dan belum pernah melihat matahari seperti yang Robert minta. Untungnya keberuntungan sepertinya berpihak kepada Ranti sehingga dengan mudah ia berhasil mendapatkan anak ayam hitam yang belum pernah melihat matahari. Ranti segera membawa anak ayam tersebut kepada Robert dan Robert pun langsung memulai ritualnya. Robert meraih belati kecil dari tas kain yang ia bawa lalu menyayat ujung telunjuknya. Darah menetes ke dalam tempurung kelapa berisi ramuan minyak dan garam. Ia aduk perlahan sambil merapal. Darah pengikat, darah saksi, tubuhku jembatan, nadiku pemurni. Apa yang telah ditandai kini kubuka kembali, gumam Robert. Angin berembus pelan lalu semakin kencang. Lilin-lilin yang dinyalakan oleh Pak RT mulai bergoyang dengan hebat. Api mereka memanjang berwarna kebiruan. Lalu terdengar suara gemertak dari atap seperti kuku-kuku panjang yang menyeret genteng. Beberapa warga mendongak dengan wajah pucat memeluk anak-anak mereka lebih erat. Ranti berdiri tak jauh dari Robert, matanya waspada namun nafasnya seakan ditahan. Satu persatu anak-anak mulai menggigil. Ada yang menangis pelan, ada pula yang mulutnya berkomat. Kami tak sadar uap tipis keluar dari ubun-ubun mereka. Bukan uap biasa, tapi asap keabu-abuan beraroma menyengat seperti daging terbakar bercampur aroma bunga melati busuk. Robert masih tetap tenang dan terlihat dari pori-porinya mulai merembes kabut hitam pekat yang perlahan membentuk sosok samar di belakang punggungnya. Sosok asap menyerupai manusia dengan mata merah membara. PRT nyaris terjatuh saat melihat wujud itu. Apa itu? Gumamnya gagap. Asap itu mulai bergerak, merambat ke tengah lingkaran. Dia berdiri di antara anak-anak yang masih dalam keadaan tidak sadar, lalu mengangkat tangannya yang panjang, kurus, dan tidak sepenuhnya terlihat seperti manusia. Dari telapak tangannya muncullah semacam tali asap hitam yang menyusuri tubuh setiap anak seperti sedang mencari-cari sesuatu. Tiba-tiba saja salah satu anak itu menjerit keras. Tubuhnya melenting ke belakang, uap hitam keluar dari dadanya menggeliat seperti ular. Anak itu terkulai, tapi kemudian nafasnya kembali teratur. Pak RT memeriksa, lalu menoleh kepada Ranti dan mengangguk cepat. Masih hidup, kata Pak RT. Kalimat itu menghantam dada mereka seperti hujan pertama setelah musim kemarau panjang. Ada yang langsung menangis, ada yang hanya mampu terduduk lemas sambil mengucap syukur.
Ranti tersenyum. Dia menghela nafas lega, namun tiba-tiba saja di tengah ritualnya itu, Robert merasakan sakit yang luar biasa kembali menyerang kepalanya. Sebisa mungkin Robert tetap bertahan, namun rasa sakit pada kepalanya itu benar-benar sangat menyiksanya, membuat fokus Robert terpecah dan darah mulai keluar dari hidungnya. Ranti yang melihat itu lantas ikut turun tangan untuk membantu. Sementara itu Rowan masih berada di luar rumah. Sosok perempuan berpakaian pengantin tersebut mulai mendekati Robert. Dia mencengkram rambut Robert dengan keras hingga membuat kepala Robert terangkat. Nafas Robert tercekat, matanya menatap lurus pada sosok itu. "Kau sudah mencuri milikku," ujarnya penuh amarah. Ujung kuku sosok tersebut mulai menekan kulit kepala Robert. Rasa sakit dari tusukan kuku dan nyeri hebat yang menyerang kepalanya beradu membuat Robert mengerang kesakitan. Mendengar suara Robert, Rowan yang berjaga di luar langsung masuk. Ia merapalkan mantra untuk melepaskan Robert dari sosok perempuan berpakaian pengantin. Sosok itu menatap Rowan, tatapannya dingin, nyaris tanpa emosi. Tapi di balik itu ada kilatan amarah yang tersembunyi dengan anggun. "Robert, Robert," panggil Rowan seraya menepuk-nepuk pelan pipi saudara angkatnya tersebut. Robert, tanpa sadar Rowan berteriak memanggil Robert. Pak RT mendekat ke arah Robert dan Rowan. Apa dia juga terkena efek dari tumbal itu? Karena aku melihat ada asap hitam keluar dari tubuhnya tadi. Rowan menggeleng. Dia sangat yakin asap yang keluar dari tubuh robot itu merupakan jelmaan sekutunya. Dan dia juga yakin keadaan Robert sudah lemah ketika sosok perempuan itu menyerangnya. Karena hampir tidak mungkin ada jin yang bisa menyerang tubuh nyata Robert ketika Robert sedang melakukan ritual seperti itu. Pastinya Robert akan terlebih dahulu membentengi diri sebelum memulai ritualnya, dan dia tidak akan tinggal diam jika diserang. "Bet, kau ini kenapa sebenarnya, Bet?" gumam Rowan nyaris tak terdengar. Apa aku panggilkan mantri saja?" kata Pak RT mengusulkan. Entah kenapa, tapi di sini Rowan langsung setuju dengan usulan Pak RT. Dan di tengah ketegangan itu, Pak RT lantas keluar rumah, kemudian berlari di tengah malam menuju rumah mantri di desa tersebut. Ranti berhadapan langsung dengan sosok berpakaian pengantin. Sosok itu tampak menari-nari dengan gemulai di tengah gelapnya suasana. Semakin lama, tariannya semakin cepat dan sosok tersebut juga semakin mendekati Ranti. Ranti tetap waspada, dan di situ ia semakin yakin kalau mungkin saja pakaian yang dikenakan sosok tersebut bukanlah pakaian pengantin, melainkan pakaian adat Banjar zaman dahulu. Jadi intinya, sosok itu bukanlah sosok pengantin, tapi bisa saja sosok itu merupakan penari atau putri keraton pada zaman dulu. Entahlah, itu hanya pendapat Ranti yang belum pasti kebenarannya. Lama-kelamaan, gerakan tubuh sosok tersebut yang sebelumnya tampak gemulai kini malah seperti patah-patah. Nafas Ranti semakin berat ketika sebuah tangan berkuku panjang membelai kepalanya. "Bau awak ikam harum, aroma tubuhmu wangi," bisik si sosok yang berdiri tepat di belakang Ranti. Pak RT masuk ke dalam rumah dengan tergopoh-gopoh. Nafasnya tersengal, sementara mantri yang ikut bersamanya juga sama. "Kenapa Bapak lari meninggalkan saya?" tanya mantri kepada Pak RT. "Maaf Bu, saya kalau berjalan memang cepat begitu," jawab Pak RT. Mendengar jawaban dari Pak RT yang hanya seperti alasan saja, Bu Mantri pun menghela nafas seraya menggeleng-gelengkan kepalanya pelan. Segeralah ia mengecek keadaan Robert yang baru saja siuman. Pengecekan sederhana itu berlangsung selama beberapa saat. Bu Mantri memeriksa tekanan darah, pupil mata, dan menanyakan di mana saja rasa sakitnya muncul. Setelah diam sejenak, ia menatap Robert dan orang-orang di dekatnya dengan tatapan ragu. "Saya sarankan untuk dirujuk ke rumah sakit," kata Bu Mantri pelan. "Karena saya khawatir ada cedera serius di bagian kepala yang tidak kelihatan dari luar. Sakit kepala seperti ini
yang datang dan pergi. Itu bukan hal biasa. Apalagi kalau sampai mimisan. Lanjutnya lagi, Rowan terdiam, jantungnya berdegup kencang, sementara Robert berusaha bangkit untuk kembali membantu Ranti. Bu Mantri menatap ke sekeliling ruangan dan tampaknya ia baru menyadari keadaan di sana. "Oh, sedang ada acara ya, Pak?" tanya Bu Mantri pelan. Tak ingin membahas apapun, Pak RT lantas mengangguk. Lalu setelah Rowan membayar atas jasa dan pelayanan Bu Mantri tersebut, Bu Mantri itu pun segera berpamitan pulang. Biar aku saja, kau istirahat dulu." "Tidak, kita lakukan sama-sama. Bukankah lebih baik bersama-sama?" Rowan mengangguk, namun rasa khawatir tak bisa disembunyikan. Mulut Robert kembali berkomat-kamit, diikuti oleh Rowan yang kemudian juga duduk di sampingnya. Saat mereka tiba di tempat Ranti dan sosok itu berada, terlihat di sana Ranti sedang terbaring di tanah, sementara di atas tubuhnya terlihat sosok perempuan berpakaian adat Banjar berwarna kuning yang sedang menindihnya. Saat Rowan ingin membantu Ranti, ia segera ditahan oleh Robert. "Biarkan saja dulu," ujar Robert. Rowan menurut. Dengan dipenuhi rasa cemas, ia memperhatikan Ranti dan sosok itu bergelut. Dan setelah usaha yang menyakitkan, akhirnya Ranti berhasil mengalahkan sosok itu. Robert tersenyum. Apa yang pernah diajarkan kepada Ranti sudah berhasil gadis itu kuasai dengan baik. Nafas Ranti tersengal. Dia melangkah mendekat ke arah Robert. "Kak Robert baik-baik saja?" tanya Ranti. Robert mengangguk. "Kau hebat, Ti." Ranti tersenyum kecil. "Hebat apanya? Ini ibarat membuang sisa sampah. Kak Robert yang menyapu, aku hanya tinggal membuangnya," ucap Ranti. Ranti sepertinya masih kesal kepada Rowan karena tidak sepatah kata pun dia berbicara pada pemuda itu. Rowan merasa seperti berada dalam lingkaran pertemanan yang terdiri dari 3 orang, di mana 2 diantaranya sangat akrab, sementara yang satu, yaitu dirinya, diabaikan. Setelah berhasil menyelamatkan anak-anak itu dari ambang kematian akibat ditumbalkan orang asing, mereka bertiga pun berpamitan pulang. "Bet," panggil Rowan pelan ketika Robert dan Ranti sedang mengobrol membahas sosok wanita berpakaian adat Banjar yang berhasil Ranti kalahkan tadi. "Ya, kenapa?" "Bet, besok kau harus ke rumah sakit, Bet." Alis Ranti mengerut. Dengan tatapan serius ia menatap Robert. "Memangnya Kak Robert sakit apa?" tanya Ranti. Robert menggaruk belakang telinganya dengan telunjuk. Wajahnya menunjukkan kesan canggung atau tidak nyaman dengan pertanyaan itu. "Bu Mantri tadi mengusulkan agar Robert dibawa ke rumah sakit. Katanya kemungkinan ada cedera serius di kepalanya," ujar Rowan, memakili Robert dalam menjawab pertanyaan Ranti. Ranti menatap Robert dengan tatapan khawatir. "Ya kalau begitu Kak Robert harus ke rumah sakit besok ya?" Tidak perlu. Diagnosis dokter itu menakutkan. Mereka bisa saja mengatakan kalau aku akan mati dalam beberapa bulan lagi. Pokoknya aku tidak ingin ke rumah sakit. Aku baik-baik saja," ujar Robert. Baik-baik saja apanya sih, Bet? Kau itu tadi pingsan, mimisan. Benar kata Ranti, kau harus ke rumah sakit. Ini hidupku. Kenapa jadi kalian yang mengaturnya? Ranti menghentikan langkahnya. Dia menatap Robert dengan tatapan marah. "Kakak pikir dokter hanya mendiagnosis penyakit pasiennya secara asal tanpa melakukan pemeriksaan, begitu?" Bukan begitu. Aku tidak bilang mereka seperti itu. Aku hanya tidak menyukai rumah sakit, itu saja." Ranti tersenyum mengejek. "Kenapa?" tanya Robert. "Jangan bilang kalau Kak Robert itu takut jarum suntik," kata Ranti. Robert berdehap lalu mengalihkan tatapannya ke jalan. "Iya nih, Kak Robert takut kan?" ejek Ranti. Robert hanya geleng-geleng kepala diejek seperti itu oleh Ranti. Sementara itu Rowan hanya tersenyum. Sekarang ia benar-benar merasa seperti orang buangan. Daripada kalian terus mengejekku, lebih baik kalian mengobrol berdua. Bicarakan masalah kalian," ujar Robert seraya mendorong Rowan agar lebih dekat dengan Ranti. Mendadak situasi berubah hening. Tawa Ranti seketika terhenti. Hanya suara jangkrik dan langkah kaki mereka yang terdengar dengan jelas. "Kenapa hanya diam-diaman?" tanya Robert. Rowan menoleh ke arah Ranti. Gadis itu menatap lurus ke depan seakan tak peduli pada Rowan yang berjalan di sampingnya. Rowan menggigit bibir, mencoba untuk memberanikan diri memulai obrolan.
Aku Aku minta maaf, ucap Rowan. Pada akhirnya Robert tersenyum. Ia memperlambat langkahnya agar Ranti dan Rowan bisa lebih leluasa berbincang. Ranti masih tidak menjawab, hanya helaan nafasnya yang terdengar. Rowan menunduk, menatap kakinya yang melangkah perlahan mengimbangi langkah kaki Ranti. Ron tidak peduli, andai perkataannya itu tadi dipercayai oleh Ranti. Yang terpenting baginya, ia sudah jujur menceritakan semuanya pada gadis itu. Saat itu aku bingung, dan hanya ada satu temanku yang percaya. Sementara yang lain menatapku dengan tatapan menghakimi. Aku percaya sama kamu, ucap Ranti memotong perkataan Rowan. Rowan menghentikan langkahnya. Matanya yang tadi penuh ketegangan perlahan memudar, berganti dengan kilau lega yang tertahan. Hening sesaat menyelimuti mereka, hanya suara jangkrik dan desir angin malam yang menemani. Robert berdehem, lalu berjalan mendahului keduanya. Rowan tersenyum. Begitupun juga dengan Ranti. Lalu tanpa mengatakan apa-apa, Rowan dan Ranti langsung mengapit lengan Robert. Bersama-sama mereka pulang menuju ke rumah Meranti. Begitu, Rustam, Rowan dan Robert terlibat obrolan yang cukup serius. Mereka duduk melingkar di ruang tengah rumah, membahas hubungan Ranti dan Rowan untuk kedepannya nanti. Di depan mereka terdapat 3 gelas kopi panas. Di dalam gelaseng asapnya mengepul, membawa aroma nikmat yang khas dari kopi tumbuk tersebut. Jadi bagaimana untuk selanjutnya, Robert? Tanya Rustam. Saya ingin melanjutkannya. Itu pun kalau Abah, Mama, dan juga Ranti mau memberikan kesempatan kedua, ucap Rowan pelan. Rustam menatap Robert, namun sepertinya Robert terlalu fokus menatap lantai sehingga tidak menyadari. Rustam kemudian tersenyum menatap Rowan. Ini kesempatan terakhirmu. Buktikan kalau kamu memang bersungguh-sungguh dengan anakku, ujar Rustam. Rowan mengangguk cepat. Insya Allah, Bah, saya tidak akan mengecewakan Ranti, Abah, dan Mama juga, ucap Rowan. Beberapa kali Robert memijit-mijit pelipisnya. Rasa sakit pada kepalanya itu muncul lagi. Bet, kenapa, Bet? Tanya Rowan. Tidak. Kepalaku hanya sedikit pusing, jawab Robert dengan suara yang seperti sedang menahan rasa sakit. Rustam tanpa khawatir ketika melihat Robert berbaring membelakangi mereka. Rustam menatap Rowan dengan tatapan penuh pertanyaan. Abah ingat kan kejadian waktu Robert sekarat? Tanya Rowan. Rustam mengangguk. Semenjak saat itu Robert sering kesakitannya di kepala. Dan semalam kata Bu Mantri, Robert itu harus dibawa ke rumah sakit untuk dicek karena Mantri curiga ada cedera serius di bagian kepalanya, cerita Rowan. Rustam menegang, nafasnya terdengar berat. Lalu kenapa tidak dibawa ke rumah sakit? Tanya Rustam. Robert itu nggak mau, Bah. Katanya dia takut jarum suntik, ujar Ranti seraya meletakkan sepiring kue bolu buatannya ke dekat kopi Rowan. Robert diam saja. Ia sama sekali tidak merespon candaan Meranti, entah dia mendengar atau tidak. Ayo Wan, kita bawa Robert ke rumah sakit. Aku akan meminjam mobil temanku untuk membawanya, ujar Rustam sembari beranjak dari duduknya. Rowan mengangguk, lalu kemudian Rustam pergi keluar rumah untuk meminjam mobil milik temannya. Entah siapa, Rowan pun tidak mengenalnya. Sekitar 20 menit berlalu, Rustam kembali. Ia menyuruh Rowan untuk membantunya membawa Robert menuju ke mobil yang diparkir di ujung jembatan. Robert ingin menolak, namun rasa sakit pada kepalanya itu membuatnya tak berkutik ketika tubuhnya dipapa menuju mobil. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka pun akhirnya tiba di rumah sakit. Rumah sakit itu merupakan rumah sakit yang paling dekat dengan tempat tinggal mereka, dan untuk sampai ke rumah sakit tersebut mereka harus menempuh waktu perjalanan sekitar 2,5 jam. Kau mau minum dulu, Bet? Tanya Rowan seraya memberikan sebotol air mineral. Saat itu mereka baru saja selesai mendaftar dan sedang menunggu antrian untuk masuk ke ruangan dokter. Robert mengambilnya lalu meminum air tersebut hingga tersisa setengah. Dan saat Rowan ingin meminum air dari botol yang sama, Robert menghentikannya. Agamamu tidak memperbolehkan umatnya memakan makanan atau minum minuman bercampur dengan yang bukan siman, ujar Robert.
Aduh Bet, aku cuma beli sebotol. Kurasa dalam keadaan seperti ini tidak apa-apa. Apapun keadaannya, kalau masih bisa mencari minuman lain selain yang sudah kuminum ini, cari saja yang lain. Jangan membuat-buat alasan. Kau masuk Islam bukan untuk main-main kan? Rowan mengangguk. Singkat cerita, setelah berhadapan dengan dokter, Robert merasa cukup canggung. Biasanya, dialah yang mengobati orang lain, tapi kini malah terbalik, dialah yang diobati oleh dokter. Oke, sebelum kita mulai, boleh saya tahu nama lengkap kamu? Robert. Oke, baik Robert. Saya Dokter Ania. Sekarang saya akan menanyakan beberapa hal ya, untuk memahami kondisi kamu. Robert mengangguk. Apakah kamu pernah mengalami cedera kepala, misalnya jatuh, terkena pukulan atau kecelakaan? Robert kembali mengangguk. Biar saya yang menjawab ya dok. Jadi kakak saya ini pernah terkena pukulan yang cukup keras. Waktu itu darahnya banyak sekali. Dan dia juga sempat tidak sadarkan diri, mungkin kurang lebih hampir 24 jam, ujar Rowan. Dokter itu mengangguk, lalu kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke arah Robert. Kapan sakit kepala ini mulai muncul? Tidak lama setelah pukulan itu, jawab Robert pelan. Apakah sakit kepalanya kadang-kadang muncul atau terus-menerus? Kadang-kadang. Seberapa sering sakit kepala itu muncul? Awalnya tidak terlalu sering, tapi akhir-akhir ini rasa sakit itu datang semakin sering. Oke, seperti apa rasa sakitnya? Apakah seperti berdenyut, tajam, berat di belakang mata, mirip migrain, dan lain-lain? Dokter Rania kembali bertanya. Ya, seperti itu. Rasa sakitnya benar-benar sakit dok. Apakah disertai gejala lain? Misalkan mual, muntah, sensitif cahaya atau suara, gangguan tidur, mudah marah atau sulit fokus? Ya, kurang lebih begitu. Dokter Rania menghela nafas sebentar lalu. Oke, baik Robert. Sekarang saya akan periksa fisiknya ya. Kalau ada bagian yang terasa sakit langsung bilang, kata dokter Rania. Robert mengangguk. Dokter Rania kemudian mendekat dan memeriksa mata Robert dengan senter kecil. Setelah beberapa pemeriksaan fisik selesai, dokter Rania terlihat mencatat sesuatu di buku kecilnya. Dokter berparas cantik itu lalu kembali menatap Robert dan Rowan bergantian. Dari hasil pemeriksaan awal, saya curiga Robert mengalami post-traumatic ETS. Ini jenis sakit kepala yang bisa muncul setelah cedera kepala yang berat. Gejalanya memang seperti yang Robert alami, muncul tiba-tiba, nyeri menusuk, bisa disertai mimisan atau kelelahan. Dokter Rania terdiam sejenak. Tapi ini bukan sesuatu yang mematikan, tapi juga tidak bisa dianggap enteng. Kami perlu lanjutan dengan pemeriksaan lanjutannya, seperti CT scan kepala untuk memastikan tidak ada kerusakan lain yang tersembunyi. Lanjutnya lagi. Jadi Robert ini masih bisa sembuh kan dok? Tanya Rowan pelan. Dokter Rania mengangguk. Bisa, tapi butuh waktu dan juga pengawasan yang tepat ya. Helaan nafas lega terdengar dari Rowan. Sementara Robert hanya terdiam. Ia sama sekali tidak menunjukkan rasa senang ataupun lega. Setelah 3 hari berada di rumah Ranti, Robert dan Rowan pun memutuskan untuk pulang. Bet, kau tidak boleh banyak gerak dulu Bet. Kau tidak boleh kelelahan. Yang sakit itu cuma kepalaku. Tapi kenapa aku jadi diperlakukan seperti orang lumpuh? Ujar Robert merasa tak terima. Kau ini kalau sedang sakit bersikaplah seperti orang sakit. Jangan seolah-olah sehat seperti itu. Sampai-sampai semua pekerjaan ingin kau kerjakan sendiri. Rowan, lagi pula kalau hanya diam seperti ini, badanku akan bertambah sakit semua. Dasar aneh. Di mana-mana, entah itu orang sakit ataupun orang sehat, mereka lebih suka santai-santai ketimbang harus mengerjakan pekerjaan. Sudah, jangan banyak protes. Semua pekerjaan rumah, cari kayu, masak, juga mencuci, biar aku yang kerjakan, ujar Rowan. Mendengar Rowan mengomel seperti itu, Robert hanya menghela nafas panjang. Lalu kemudian ia menyandarkan punggungnya ke dinding, matanya menatap ke halaman rumah yang tampak basah bekas hujan semalam. Rowan memulai aktivitas pagi itu dengan merebus air, lalu sambil menunggu air mendidih, ia segera menyapu lantai. Dilanjut dengan mengepel dan mencuci pakaian yang hanya 2 pasang. Setelah air mendidih, Rowan lantas membuat 2 gelas kopi dan membawa kopi tersebut ke teras di mana Robert sedang duduk. Gelasmu dan gelasku jangan dicampur, ujar Robert. Iya Bet, aku tahu. Bet, kalau kau ingin makan apapun, bilang ya, nanti biar aku belikan. Aku ingin makan tumis dan pepaya.
ikan asin bakar, dan juga sambal bawang. Oke, siap. Kalau begitu, aku beli ikannya dulu ke warung ya, ujar Rowan, lalu beranjak untuk mengambil kunci motor barunya. Kenapa pakai motor? Biasanya juga jalan kaki, ledek Robert. Rowan tertawa. Sudah dibeli, masa tidak dipakai? Rugi dong, balas Rowan. Setelah Rowan pergi, Robert lantas menyeruput kopinya. Namun baru satu teguk kopi itu melewati tenggorokan, tiba-tiba saja mata Robert tertuju ke arah jalan setapak. Di sana terlihat seseorang sedang berjalan menuju ke rumahnya. Robert menghela nafas panjang. Permisi, apa benar ini rumah Robert? Tanya orang itu setelah dekat. Ya benar, aku Robert. Syukurlah, aku tidak salah tempat. Silakan masuk. Orang itu mengangguk sopan, lalu melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah. Tubuhnya yang tinggi dan kurus, dibalut dengan pakaian yang rapi, bahkan terlalu rapi hingga tampak tidak biasa bagi seorang tamu di kampung kecil seperti ini. Apa yang bisa aku bantu? Tanya Robert. Sebelumnya aku ingin meminta maaf karena datang pagi-pagi seperti ini. Aku kesini atas rekomendasi dari salah satu kenalanku. Katanya dia juga pernah kau bantu. Oh ya, perkenalkan, nama aku Raditya. Aku ini memiliki masalah. Aku ditipu oleh teman sekaligus rekan bisnisku. Tidak hanya itu, dia juga menggunakan namaku untuk berhutang. Kerugianku sangat banyak, sampai-sampai aku hampir putus asa dan mengakhiri hidupku. Semua yang kupunya sudah kujual untuk menutupi hutangku itu. Hidupku hancur gara-gara dia. Aku tidak bisa mengikhlaskannya begitu saja. Aku ingin dia merasakan seperti apa rasanya berada di posisiku, ujar orang itu. Tidak berapa lama kemudian, terdengarlah suara motor milik Rowan di halaman rumah. Robert menatap ke arah pintu. Sesaat kemudian terlihat Rowan masuk dengan menenteng plastik hitam di tangannya. Langkahnya terhenti dan lantas ia pun balas menatap Robert dan si tamu bergantian. Ini adikku, dialah yang akan membantumu, ujar Robert sambil menunjuk ke arah Rowan. Rowan berjalan mendekat ke arah Robert dan meletakkan plastik berisi ikan asin itu di lantai. Setelah Rowan duduk di dekatnya, Robert pun langsung menceritakan ulang tentang apa yang tadi diceritakan oleh Raditya kepadanya. Rowan mengangguk, matanya menatap tajam pada laki-laki tersebut. Siapa nama temanmu itu? Tanya Rowan. Ramesh Fatan. Ibunya asli Kalimantan, tapi ayahnya orang India. Dan sekarang ini dia kabur ke negara India. Oh ya, apakah santet antar negara ini akan berhasil? Ujar Raditya. Kebanyakan memang tidak berhasil karena terhalang oleh laut. Tapi ada beberapa jenis santet yang mampu membunuh targetnya walau orang itu sudah keluar negeri. Dan ilmu santet yang kami punya adalah salah satunya, ujar Rowan. Raditya menghela nafas lega. Oke, kalau begitu, apa kau bisa membuat orang itu tersiksa? Aku tidak ingin dia mati. Aku hanya ingin dia merasakan seperti apa yang kurasakan hingga membuatnya benar-benar ingin mengakhiri hidupnya sendiri, ujar Raditya penuh emosi dan dendam. Rowan tersenyum simpul. Aku butuh fotonya untuk ritual itu, ujar Rowan. Raditya terdiam, lalu sesaat kemudian dia lantas mengeluarkan handphonenya dan memperlihatkan foto tersebut kepada Rowan. Kau cetak dulu fotonya, lalu berikan padaku. Di desa ini di mana ada toko percetakan ya? Tanya Raditya. Rowan menatap Robert. Dekat simpang 3 sana, Wan. Tapi entah buka atau tidak. Coba saja aku temani dia ke sana, ujar Robert. Rowan mengangguk. Ya sudah, ayo aku temani. Raditya tersenyum lalu segera beranjak. Malam itu, Rowan duduk di depan perapian. Asapnya memenuhi ruangan dengan bau kemenyan yang menyengat. Mulutnya berkomat kamit seraya menatap foto yang sedang diasapi di atas perapian. Sementara itu di luar, Raditya menunggu dengan raut wajah yang sulit dimengerti. Tak jauh dari tempat duduk, terlihat Robert yang sedang meraut rotan. Tenang saja, Rowan ini hampir tidak pernah gagal, ujar Robert yang membuat Raditya tersenyum. Biasanya santet seperti itu langsung kena atau butuh waktu ya? Tanya Raditya. Kalau jenis santet ini biasanya akan langsung terkena, tapi ada kemungkinan dia bisa sembuh kalau berobat pada dukun atau orang yang paham tentang santet. Raditya mengangguk. Kalau begitu aman, karena orang yang menipuku ini tidak punya pengalaman ataupun kenalan orang-orang berilmu sepertimu. Robert mengangguk pelan, matanya masih fokus pada rotan yang dirautnya.
Sementara itu, Rowan masih terlihat fokus dengan ritual yang dilakukannya. Tangannya bergetar, urat-urat di lengannya terlihat sangat jelas dan tubuhnya sudah bermandikan keringat dingin. Sesaat kemudian, rapalan mantra itu dihentikan. Rowan meletakkan foto tersebut ke dalam wadah. Ia menyeka keringatnya lalu mengakhiri ritual malam itu. Rowan berjalan keluar. Dia menemui Aditya yang menunggunya tak sabar. Bagaimana? Tanya Raditya antusias. Sudah berhasil. Kau akan segera mendengar kabarnya, ujar Rowan. Raditya menghela nafas lega. Tatapannya tampak puas mendengar jawaban dari Rowan. Kurasa kau bisa bertanya informasi dari salah satu kenalanmu yang juga mengenal Ramesh di India sana, ujar Rowan. Raditya tampak kaget kala mendengar perkataan Rowan. Dari mana kau tahu kalau aku punya kenalan di India? Tanya Raditya dengan mata setengah melotot. Tidak usah kaget seperti itu. Apa kau lupa siapa aku? Ujar Rowan sambil tersenyum. Raditya langsung mengangguk. Bibirnya tampak tersenyum kecil. Sesaat, suasana di ruangan itu hening. Hanya helaan nafas dari ketiganya yang terdengar sangat jelas. Oh ya, ini uang ungkapan rasa terima kasih kepadamu ya, ucap Raditya seraya menyerahkan segepok uang yang mungkin jumlahnya sekitar 10 jutaan. Dengan bibir tersenyum, Rowan menerima uang tersebut. Oh ya, kalau begitu aku permisi pulang dulu ya. Terima kasih sudah membantu, kata Raditya seraya beranjak dari duduknya. Ya, kapan-kapan kemari lagi, kami siap membantu, ujar Rowan sambil tersenyum. Raditya mengangguk. Rowan mengantarkan kepergian orang itu hingga punggungnya menghilang di telan gelapnya malam. 15 juta. Lumayan, Bet, ujar Rowan setelah menghitung uang yang didapatnya. Lalu, rencanamu selanjutnya bagaimana? Apa kau ingin terus menjadi dukun? Kupikir setelah masuk Islam kau sudah berhenti. Kalau kita menyantet orang-orang jahat, kurasa itu tidak terlalu buruk, Bet, ujar Rowan. Robert menghela nafas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Ya sudahlah, terserah kau saja. Tapi ingat, jangan sampai melewati batas, ujar Robert. Rowan mengangguk. Baik, Bet, akan aku ingat itu. 4 hari berlalu. Saat itu, Robert dan Rowan baru saja pulang dari rumah salah seorang warga yang baru saja memulai acara wara. Upacara kematian dalam agama Kaharingan bertujuan untuk mengantar arwah menuju ke alam yang lebih tinggi. Belum sempat duduk, tiba-tiba saja terdengar dari teras suara seseorang yang memanggil mereka. Dan ternyata orang itu adalah Raditya. Dia datang dengan membawa beberapa bungkusan plastik yang entah apa isinya. Bagaimana kabar kalian berdua? Tanya Raditya, terdengar seperti orang yang so dekat. Rowan tersenyum simpul. Ya, seperti yang kau lihat tentunya, jawab Rowan seraya mempersilahkan Raditya masuk. Oh, syukurlah kalau begitu. Ini kubawakan oleh-oleh. Oh ya, aku sudah mendapatkan kabar dan bukti kalau orang yang menipuku itu sekarang itu sedang dalam kesulitan. Terlebih lagi saat ini dia sedang sakit. Dari kabar dan foto yang kulihat, sepertinya sakitnya parah. Wajahnya pucat dan juga ada bisul besar di lehernya, cerita Raditya. Rowan mengangguk. Dalam waktu 6 bulan dia akan mati. Tapi rasa sakit yang dirasakan setiap hari itu pasti akan membuatnya merasa ingin secepatnya bertemu kematian, ujar Rowan. Raditya pun mengangguk. Ya, sebenarnya sih aku juga tidak tega. Apalagi kami sudah berteman dekat cukup lama. Tapi kelakuannya itu benar-benar tidak bisa kumaafkan, ucap Raditya. Rowan mengangguk lagi. Oh ya, sebenarnya aku kemari selain untuk memberitahukan kabar, aku juga ingin meminta tolong. Jadi begini, aku punya teman. Istrinya temanku itu sudah hampir 4 bulan dan ini sakit. Tubuhnya kaku, tidak bisa digerakkan sama sekali. Dibilang stroke, sepertinya juga tidak. Dan disebut lumpuh pun sepertinya bukan. Menurutmu dia itu kenapa ya? Oh ya, ini aku juga bawa fotonya. Dia yang meminta aku untuk diperlihatkan, ujar Raditya seraya memberikan sebuah foto pada Rowan dan juga Robert. Robert mengambil foto itu, namun setelah melihatnya untuk beberapa saat, raut wajahnya yang semula biasa mendadak langsung berubah.
selesai. Wow, luar biasa kisah Robert kali ini. Bagaimana akhirnya Rowan mau juga nih datang ke rumah Meranti nih, dikawal Robert pastinya ya. Dan di saat yang bersamaan Robert baru terdeteksi nih, ternyata Robert mengalami cedera yang cukup serius waktu di episode keberapa tuh ya, ketika Robert dihajar kepalanya itu tuh di tengah hutan. Ternyata ini menimbulkan efek yang cukup signifikan ya pada diri Robert sendiri. Dia sering merasakan pusing, terus sering mimisan, dan ini ngeri banget nih. Dan di sini bagaimana akhirnya Robert mengalah. Robert mau datang ke berobat ke dokter. Memang ironis ya, Robert itu biasa ngobatin orang, tapi kali ini dia yang diobatin sama dokter. Jadi itulah kehidupannya teman-teman ya. Robert juga harus bisa menerima itu, dan semoga Robert baik-baik aja dong, karena ngeri banget sih kalau udah cedera kepala itu ya. Semoga Robert baik-baik aja, dan jangan-jangan dokter juga naksir ya sama Robert. Dokternya cakep masalahnya ya, dokter Riana tadi ya. Dan di sini bagaimana Rowan kembali mau menerima job, karena Robertnya lagi nggak enak badan tuh. Dia mengirimkan santet jarak jauh ke negeri India teman-teman. Ternyata bisa juga tuh nyebrangin lautan, karena memang ada beberapa santet atau beberapa dukun yang nyerah tuh kalau udah nyebrang laut, karena di situ kayak ada penawarnya di situ, luntur. Tapi ternyata Rowan dan Robert nggak kaleng-kaleng nih kirimannya, tembus sampai ke India. Luar biasa sekali ya. Dan bagaimana di endingnya itu Robert ngeliat, foto cewek yang sakit itu. Dia kaget nih, ini katanya istri temennya si Raditya. Siapa kira-kira ya teman-teman ya? Pokoknya jangan sampai ketinggalan. Siapa kira-kira itu teman-teman? Pokoknya bikin penasaran aja, pinter banget Om Ras. Ditunggu lagi Om Ras, jangan lama-lama ya untuk lanjutannya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Extreme. Buat yang punya komentar silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, harus diklik tombol like atau tombol boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Buat yang punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan ya untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke teman-teman kami yang ada di sini. Bebas, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.